Azab ibu rakus bantuan pemerintah, Ibu Rini dan bantuan yang menggiurkan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Rini. Ia sebenarnya hidup cukup mapan. Suaminya Pak Tono memiliki bengkel motor yang ramai pelanggan, sementara anaknya 2 orang sudah bekerja di kota. Namun, sifat serakah membuat Ibu Rini tak pernah puas. Suatu hari, pemerintah desa mengumumkan bantuan sosial untuk warga miskin. Bantuan berupa beras, uang tunai, dan sembako itu membuat banyak orang yang benar-benar susah merasa lega. Tapi Ibu Rini, yang sebenarnya tak layak, justru merasa tergoda. Ia datang ke rumah ketua RT sambil berpura-pura miskin. Dengan muka memelas, ia berkata, "Pak RT, suami saya sudah jarang dapat pelanggan. Tolong saya ya, buat daftar penerima bantuan itu." Pak RT sempat ragu, tapi karena iba, ia pun memasukkan nama Ibu Rini dalam daftar. Ketika bantuan datang, Ibu Rini tersenyum puas. Ia menumpuk karung beras di dapur dan berkata, "Lumayan buat stok, nggak usah beli." Tetangganya, Ibu Sumarni hanya bisa geleng-geleng kepala. "Bu, bantuan itu buat yang nggak mampu." Ibu Rini malah tertawa. "Yang penting saya dapat, Bu. Rezeki jangan ditolak." Namun dari hari itu, ketenangan hidup Ibu Rini perlahan hilang. Ayam peliharaannya mati satu persatu tanpa sebab. Suaminya mulai kehilangan pelanggan dan malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang tumpukan beras yang terbakar api. Keserakahan yang menular. Semakin hari, sifat tamak Ibu Rini makin menjadi-jadi. Ia mendengar ada bantuan BLT, lalu program renovasi rumah miskin. Ia datang lagi ke kantor desa, membawa berkas palsu, mengatakan rumahnya bocor dan tak layak huni. Padahal lantainya sudah keramik dan atapnya baru diganti. "Bu, banyak warga yang lebih butuh," ujar perangkat desa dengan halus. "Tapi saya juga warga negara, Pak. Saya berhak," bentaknya keras. Akhirnya, karena tak ingin ribut, nama Ibu Rini kembali tercantum dalam daftar penerima bantuan. Saat bantuan cair, Ibu Rini langsung berbelanja di pasar, membeli emas, pakaian baru, bahkan alat masak mahal. Ia pamer ke tetangga. Namun, sejak itu, anaknya yang di kota mulai jarang mengirim kabar. Usahanya tiba-tiba bangkrut. Suaminya jatuh sakit tanpa sebab. Dokter bilang semuanya normal, tapi tubuh Pak Tono makin lemah. Malam itu, saat duduk di ruang tamu, Ibu Rini mendengar suara bisikan lirih dari karung beras bantuan. "Itu bukan hakmu." Suaranya dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara angin berdesir dari jendela. Ia mencoba beristighfar, tapi hatinya keras. "Ah, cuma halusinasi," gumamnya. Padahal, azab mulai menanti langkah kakinya. Rumah yang mulai dihantui. Sejak malam itu, rumah Ibu Rini tak pernah tenang. Lampu sering padam sendiri. Panci di dapur jatuh tanpa tersentuh. Kadang terdengar suara tangisan di pojok rumah. Tetangganya enggan berkunjung. Anak kecil menangis setiap melewati halaman rumah Ibu Rini. Suatu malam, saat ia menanak nasi dari beras bantuan, tiba-tiba nasinya berubah hitam pekat. Aroma busuk menyeruak seperti bangkai terbakar. Ibu Rini menjerit histeris. Pak Tono yang lemah hanya bisa menatap pasrah. "Rin, hentikan semua ini. Mungkin ini teguran dari Tuhan," katanya lirih. Namun Ibu Rini marah. "Kamu tuh lemah. Ini semua cuma kebetulan." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar pohon depan rumah Ibu Rini hingga roboh menimpa pagar. Anehnya, hanya rumah Ibu Rini yang rusak parah, sementara rumah tetangga tetap utuh. Orang-orang mulai berbisik, "Itu azab karena serakah." Tapi Ibu Rini masih menolak mengakui dosa. Ia malah mencari dukun untuk mengusir sial dari rumahnya. Namun dukun itu ketakutan. "Saya tak bisa bantu, Bu. Yang datang bukan sial, tapi murka." Ibu Rini mulai sadar, tapi penyesalan datang terlambat. Suami pergi, hidup terbalik. Kondisi Pak Tono semakin parah. Suatu pagi, ia tak bangun lagi. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap langit-langit. Ibu Rini menjerit histeris, menangis di pelukan jasad suaminya. Pemakaman berjalan sepi, tak banyak warga yang hadir. Sebagian masih menyimpan rasa kesal atas keserakahannya. Setelah kematian suaminya, kehidupan Ibu Rini berbalik total. Bengkel tutup, anak-anaknya tak pulang, dan tabungan cepat habis untuk biaya hidup.
Ia mulai menjual emas dan barang-barang yang dulu dibeli dari uang bantuan. Tapi entah kenapa, setiap kali mencoba menjual, pembelinya selalu batal. "Maaf Bu, kayaknya barang ini berat," kata salah satu penjual emas dengan wajah pucat. Malam-malam Ibu Rini semakin menakutkan. Ia sering mendengar langkah kaki di dapur dan suara orang menangis di ruang tamu. Setiap kali menatap cermin, wajahnya tampak tua dan suram. "Ya Allah, apa ini balasanmu?" bisiknya sambil menangis. Tapi azab belum selesai. Suatu malam, ia bermimpi didatangi sosok berpakaian putih yang berkata, "Kembalikan hak orang miskin sebelum semuanya diambil darimu." Pagi harinya, Ibu Rini jatuh pingsan. Terlilit hutang dan hina. Setelah jatuh pingsan, Ibu Rini bangun dalam keadaan tubuh lemah. Tak ada lagi yang peduli padanya. Warung menolak memberi utang. Tetangga enggan menyapa. Anaknya di kota tak bisa dihubungi. Teleponnya tak aktif. Dengan terpaksa, Ibu Rini mulai menjual perabot satu persatu. Tapi uangnya tak cukup untuk makan. Ia yang dulu berpura-pura miskin, kini benar-benar hidup miskin. Ironisnya, ketika bantuan pemerintah datang lagi, namanya sudah tak terdaftar. Ia datang ke balai desa dengan harapan sisa. "Bu, bantuan sekarang hanya untuk yang benar-benar layak," kata perangkat desa. Ibu Rini menunduk, tak bisa bicara. Dalam hati ia sadar, semua ini akibat kesalahannya sendiri. Malamnya, ia duduk di depan rumah, memandang ke langit yang mendung. Hujan turun perlahan, membasahi wajahnya. "Ampuni aku Tuhan," ucapnya lirih. Tapi rasa bersalah itu berubah jadi ketakutan. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan menyerupai dirinya memikul karung beras yang terbakar api. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong. Mimpi peringatan terakhir. Dalam tidurnya, Ibu Rini dibawa ke sebuah tempat gelap. Di sana, ia melihat banyak orang menangis sambil membawa karung beras yang meleleh seperti darah. Dari kejauhan terdengar suara, "Itu hak orang miskin yang kau rebut." Ia berlari ketakutan, tapi karung itu menempel di punggungnya, membakar kulitnya. Ia menjerit kesakitan. Saat terbangun, tubuhnya benar-benar terasa panas. Tangan dan kakinya melepuh seperti terbakar. Tetangganya menemukan ia pingsan di dapur dan segera memanggil Ustadz. "Bu, bertaubatlah. Allah masih membuka pintu," kata Ustadz itu dengan lembut. Ibu Rini menangis keras. "Saya menyesal. Saya sudah salah mengambil hak orang miskin." Namun luka di tubuhnya makin parah, meski dokter bilang tak ada sebab medis. Desa pun gempar. Orang-orang mulai percaya bahwa azab benar-benar turun kepada Ibu Rini. Taubat di ujung usia. Beberapa hari kemudian, Ibu Rini berusaha memperbaiki diri. Ia mendatangi rumah-rumah warga miskin, meminta maaf dan membagikan harta terakhir yang dimilikinya. "Ini sedikit dari saya. Mohon maaf karena dulu saya serakah," ucapnya dengan air mata. Beberapa warga terharu, tapi sebagian lain masih enggan memaafkan. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya lemah. Namun ia tetap berusaha menebus dosa. Ia sumbangkan pakaian, perhiasan, bahkan alat masaknya untuk warga miskin. Di malam terakhirnya, ia duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Air matanya jatuh membasahi mushaf. "Ya Allah, jika Engkau mau mengambilku, ambillah dalam keadaan aku sudah Engkau maafkan," bisiknya pelan. Tiba-tiba angin kencang berhembus, lampu padam. Ketika tetangga datang pagi harinya, mereka menemukan Ibu Rini tersenyum damai dengan mushaf di dada. Pelajaran untuk desa. Kematian Ibu Rini menjadi perbincangan seisi desa. Banyak yang datang melayat. Sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi merenung dalam diam. Pak RT yang dulu mendaftarkan namanya berbisik,
Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Sejak itu warga desa menjadi lebih jujur dan berhati-hati. Setiap kali ada bantuan pemerintah, mereka memastikan hanya yang benar-benar layak yang menerima. Makam Ibu Rini kini sering dikunjungi orang yang berdoa, bukan karena ia suci, tapi karena kisahnya menjadi pengingat bahwa keserakahan atas hak orang lain tak pernah membawa berkah. Angin sore berhembus lembut di atas pusarannya, membawa pesan yang tak lekang oleh waktu. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu, sebab azab bisa datang kapan saja, dengan cara yang tak kau sangka. Aku temu